Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Saya Roma Agus Gunadi, Agus Suryana Gunadi, sedang berada bersama dengan Suster Suryati. Nanti kita tanya banyak hal. Ada di pemakaman di Boro, makamnya Romo Prentaler, perintis iman Katolik di tanah Jawa, khususnya di Pegunungan Menoreh ini. Maka kita juga mohon berkat untuk gereja supaya boleh bertumbuh. Oke, Suster, selamat siang. Berkat dalam, sukacita. Amin. Berkobar-kobar terus ya, Suster. Mungkin ada banyak orang muda yang ingin bertanya tentang kehidupan suster. Suster itu lalu jadi malaikat kayak apa sih gitu kan? Nggak jadi malaikat, tetapi kita bisa melihat kesaksian hidup. Kenapa suster ingin menjadi suster? Pertama-tama selamat siang para muda-mudi. Perkenalkan, nama saya Suster Suryati Ateng Dirija SSCC. Mengapa saya ingin menjadi suster? Itu merupakan suatu misteri dalam hidup saya. Cita-cita saya bukan menjadi seorang suster. Cita-cita saya adalah sebagai wanita karir yang bisa pergi kemana-mana dengan memiliki salary yang lumayan dan bisa mengunjungi tempat-tempat wisata sesuai dengan keinginan saya. Wow. Jadi misteri bagi saya bahwa saya bisa menjadi seorang suster. Luar biasa, suster. Jadi panggilan itu misteri. Misteri itu tidak berarti mistik dan menakutkan, enggak. Tetapi Tuhan punya rencana dan Tuhan yang menentukan hidup kita, walaupun kita daki-daki ingin mau jadi apa ya. Suster ini pengen jadi wanita karier, tetapi nyatanya Tuhan membelokkan itu untuk menjadi suster. Apa yang menarik untuk menjadi suster? Saat itu, di saat saya sedang bekerja di perusahaan yang terakhir. Saya bekerja di 4 perusahaan yang berbeda-beda. Di perusahaan yang terakhir saya merasakan kekosongan dalam diri saya. Berarti bukan kosong frustasi atau apa ya, tapi kekosongan diri yang aneh dalam hidup saya, sehingga saya merasakan ada apa sesuatu di dalam diri saya. Sehingga kemudian saya berani untuk mengolah diri dan menanyakan kepada Tuhan, sebenarnya mau apa sih Tuhan dalam hidup saya. Dan saat itulah Tuhan menarik saya, dan supaya untuk mendengarkan telinganya. Baik, suster kan sudah mapan dalam pekerjaan, dan kemudian setiap orang seperti kita mengalami emptiness ya, ada sesuatu, ada ruang kosong. Walaupun kita sudah punya banyak hal, ada sesuatu yang kosong yang perlu diisi. Nah, Anda para muda bertanyalah, apakah Anda sukacita penuh dengan hidup Anda sekarang ini, atau ada sesuatu yang kayaknya harus diisi deh? Jangan-jangan Tuhan ada di sana dan sedang memanggil. Apa yang menggembirakan hati suster dengan menjadi suster? Saya bergembira karena yang biasanya kalau kita sebagai wanita atau orang yang sukses bisa pergi kemana-mana ya, ke pariwisata mana-mana, tapi hanya sebatas pariwisata saja. Tapi kalau sudah menjadi seorang suster atau menjadi gembalanya, di saat kami bisa berkunjung itu lebih dalam lagi, kami bisa melihat situasi dan daerah tersebut. Jadi tidak hanya di tempat tersendiri. Contohnya, kami ini ke Boro kan Romo, dan ternyata kami bisa lebih melihat lagi situasi Boro setempat, gitu kan. Nah, itulah yang keindahan yang bisa saya alami ya. Jadi kita bisa melihat kekedalaman kasih Tuhan melalui orang-orang yang kita lihat di sekitar atau di tempat itu. Oke, dan di sana bisa melayani Tuhan dalam wujud yang konkret ya, suster ya, dengan melayani sesama, dengan aneka tugas yang diberikan oleh kongregasi, oleh Tuhan dengan perantaran kongregasi dan gereja. Saudari-saudara, ayo pikirkan, mau jadi suster, bruder, atau Romo? Ayo dong, sukacita. Suster, apa ya pertanyaannya? Pandang saudari-saudara, suster ini cantik apa enggak? Jelas, suster wanita, cantik. Pernah pacaran? Nah, ini pasti pertanyaan juga para muda. Aku itu mau jadi suster tapi aku duwe pacar. Aku lagi putus saka pacarku. Pertanyaan yang klasik Romo. Nah, klasik ya. Gitu, karena kenapa jadi suster? Kenapa cantik-cantik Apakah atau cakep-cakep? Jadi pastor tuh jadi suster. Kalau yang jelek semua jadi suster atau pastor, kasihan Tuhannya. Jadi Tuhan itu memilih. Tuhan tidak memilih sebenarnya ya, tapi Tuhan itu menentukan seturut kehendak
kehendaknya. Berpacaran saya pernah, serius ada, tapi di saat momen tertentu kami berpisah secara baik-baik dan tidak menyakitkan dan bahkan menjadikan saudara gitu kan. Dan saya pun sampai saat ini tidak mengerti gitu ya, kenapa gitu ya, yang dulunya bisa bersahabat terus dekat, kok dengan begitu saja rela gitu kan, tanpa ada sakit hati, tanpa ada, itulah misteri dalam hidup saya. Iya. Luar biasa, suster. Oke, suster, pesan untuk orang muda apa? Sebagai seorang suster yang melihat kaum muda sekarang ini. Bagi kaum muda di zaman now 4G milenium gitu ya, jangan takut jika Tuhan menyapamu ya. Kalau Tuhan menyapa siapapun, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, pasti Tuhan yang menang. Dan jangan takut untuk mengatakan ya jika itu Tuhan berkenan. Wow, iya, dahsyat sekali. Saudara-saudara, sekarang ini ada istilah lead vocation. Jadi untuk menjadi suster, bruder atau imam tidak harus dari SMA seminari atau kuliah di Kentungan dulu, enggak. Tetapi bekerjalah, bahkan mungkin Anda pacaran, tetapi tetap dengarkan suara Tuhan. Banyak orang yang menerima panggilan pada usia yang lebih lanjut, ya udah 30 tahun, 35 tahun, udah puas dengan aneka hal dan sekarang mempersembahkan diri pada Tuhan. Luar biasa, termasuk tentu saja Suster Suryati SSCC yang wawancara dengan kita ini. Oke, selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.